Assalamualaikum Pak Roy. Apa kabar pada hari ini? Apa sehat? Waalaikumsalam Pak Edi. Alhamdulillah seperti biasa Pak Edi. Kabar sehat. Alhamdulillah. Karena nampak dari aura wajahnya sehat ya. Ya, Nampak bersemangat ya. Kira-kira ada bisa yang saya bantu nih Pak Roy? Dengarkan Pak Roy mau bertemu saya. Ada mungkin hal yang mau dibicarakan atau didiskusikan. ya benar Pak Edi. Ini sebenarnya lebih kepada sharing aja Pak Edi. Sharing ya. Ya, mana tahu nanti dengan sharing ini kan Pak Edi bisa memberikan nanti penguatan lah. Insya Allah. Jadi begini Pak Edi. Gimana Pak Roy? Terkait hal sekolah nih Pak Edi. Di sekolah Pak Roy ya? Ya, karena kan keadaan di sekolah sekarang boleh kita bilang dalam tanda kutip sakit Pak Edi. Sakit ya? Ya, karena anak-anak sudah mulai tidak disiplin, terutama untuk pembelajaran di kelas. Gitu Pak Edi. Di tujuan Pak Roy untuk bertemu saya ini ingin membicarakan lah ya, dalam keadaan tanda kutipnya ada sesuatu yang terjadi di sekolah Pak Roy tentang mungkin ada permasalahan siswa atau guru ya, insya Allah akan kita tanggapi Pak Roy. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Roy? Begini Pak Edi, kita di sekolah ini kan anak-anak ketika proses pembelajaran sering berada di luar kelas Pak Edi. Jadi tidak mau masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Iya. Nah, jadi untuk hal ini bukan terjadi hanya pada 1-2 orang guru, tapi hampir seluruh guru mata pelajaran di sekolah mengalami hal yang sama terkait peserta didik ini. Jadi peserta didiknya itu tidak semua masuk ke ruangan yang sedang diampu oleh orang guru begitu? Ya benar Pak Edi. Oke. Jadi terkait permasalahan yang Pak Roy sampaikan, kira-kira apa sih yang terjadi di dalam sekolah Pak Roy terkait dengan anak-anak yang tidak masuk seutuhnya atau ada sebagian, ada beberapa orang tuh yang keluar di setiap pembelajaran berlangsung? Ya, sebenarnya kita guru-guru ini kan di awal pembelajaran sudah menangani hal ini Pak Edi. Sebenarnya hal ini sebenarnya lumrah hampir di setiap sekolah ada terjadi hal yang sama. Akan tetapi kita sebagai guru kan sudah mengantisipasi ini. Di awal pembelajaran itu kita membuat keyakinan kelas agar tujuannya ya kita semua tahu Pak Edi untuk menertibkan agar peserta didik itu memang nyaman dia di kelas. Makanya kita buat perjanjian kelas dengan tujuan ya semua peserta didik sepakat dan menyetujui terkait ini agar pembelajaran berjalan dengan aman. Tapi nyatanya Pak Edi, keyakinan kelas ini hanya membuat peserta didik itu nyaman untuk 1-2 pertemuan saja Pak Edi. Jadi nanti di pertemuan ketiga dan selanjutnya mereka kembali lagi kepada tabiat awal mereka. Kembali ya, restart dia ya. Lebih suka berada di luar kelas walaupun sudah dipanggil. Jadi kejadiannya kita di sekolah ini ketika jam masuk, jam berganti itu guru piket itu menghalau Pak Edi. Jadi guru piket itu berkeliling sekolah menghalau siswa-siswa itu agar mau masuk ke dalam kelas. Ya, jadi kalau guru kelas untuk memanggil mereka di luar itu mereka nggak akan masuk Pak Edi. Mengabaikan ajakan daripada guru tersebut. Berarti kalau seperti yang Pak Roy sampaikan tersebut,
kira-kira ini sudah masuk tahap genting atau perlu dikhawatirkan juga lah Pak Roy, atau Ya, tidak benar, terjadi peningkatannya. Ini kan masih sebagian, mana tahu nanti sudah udah satu kelas begitu guru masuk tinggal 1-2 orang, 10 orang atau lebihnya di luar, itu kan menjadi bahaya juga bagi kita kan. Kira-kira selama ini apa hal yang sudah Pak Roy lakukan untuk mengantisipasi semua ini? Kan Pak Roy sudah mulai bergerak nih. Apa yang sudah Pak Roy lakukan dalam waktu dekat ini? Sebenarnya tadi kita udah melakukan langkah awal yang semua guru kita lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas, Pak. Nah, ternyata keyakinan kelas itu tidak. Jadi kita setelah keyakinan kelas itu terus dilanggar, ya kita memanggil Pak Edi, siswa bersangkutan, kita panggil, kita berikan, kita tanyakan lah, nah, apa problemanya sehingga mereka itu tidak ingin masuk kelas, tidak ingin ikut pembelajaran. Kita panggil, kita tanyakan apa keinginan mereka. Tapi kebanyakan dari mereka, Pak Edi, tidak menjawab apa keinginan mereka. Jadi kita tidak menemukan kata kunci jawaban apa yang mereka inginkan. Jadi setiap pertanyaan, setiap nasihat yang kita sampaikan itu lebih, kata kita orang tua itu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Berarti bentuknya itu seperti tidak adanya ending atau pencapaian keberhasilan di situ ya Pak Roy? Ya benar Pak. Seperti terasa seperti diacuhkan. Ya benar. Oke. Ini termasuk permasalahan yang serius sih Pak Roy. Begini, kira-kira rencana Pak Roy ke depan, apa yang Pak Roy lakukan untuk nih sama-sama dibenahi ini? Apa kira-kira? Ya, setelah yang hal-hal kecil tadi kita lakukan Pak, jadi kita sudah mengikuti aturan juga, kita sudah buat keyakinan kelas di awal, sudah kita panggil peserta didiknya, wali kelas juga sudah turun tangan, bahkan guru BK pun sudah memberi nasihat dan coba membimbing. Konselingnya ya benar Pak. Jadi nyatanya tetap hal itu bukannya berubah berkurang, bahkan makin menjadi-jadi Pak. Nah, jadi kita di sini menjadi khawatir juga Pak Edi, karena kan ini berdampak panjang, karena mengingat pembelajaran kita ini kan baru pertengahan semester Pak Edi. Jadi kita takut pembelajaran ini akan jadi kacau, tujuan pembelajaran tak tercapai, anak peserta didik sudah sangat keterlaluan. Jadi langkah selanjutnya saya, guru-guru, rekan sejawat semua sudah berkolaborasi dan sudah kita sampaikan ke kepala sekolah Pak Edi, dan kemungkinan akan kita panggil orang tua peserta didik dan coba kita komunikasikan dengan orang tua, kita cari apa sih titik akar permasalahannya ini. Apakah ini berada di sekolah atau mungkin memang dari rumah, begitu Pak Edi. Makanya anak-anak mungkin kurang respon terhadap dewan guru di sekolah. Jadi kemungkinannya akan kita panggil orang tua Pak Edi dalam waktu dekat. Jadi kan kita berharapnya terdapat akar permasalahannya Pak Roy. Setelah dapat akar permasalahannya nanti, apa tindak lanjut yang Pak Roy lakukan? Kan sudah Pak Roy siapkan nih, sudah Pak Roy rencanakan dari sekarang nih. Kira-kira setelah bertemu akar permasalahannya, misalnya siswa atas nama si A itu melanggar yang seperti yang Pak Roy utarakan tadi ya. Setelah dapat akar permasalahannya, kira-kira apa tindak lanjut yang harus Pak Roy lakukan? Ya, jadi ketika nanti titik temu permasalahan kita jumpai bersama dengan orang tua Pak Edi, kemungkinan akan kita buat kesepakatan dengan orang tua. Tentunya dulu pertama dengan orang tua selaku wali daripada peserta didik, atas apa yang akan langkah apa yang akan kita ambil daripada pihak sekolah terkait pada peserta didik ini. Jadi nanti coba kita buat beberapa tahapan, nanti mungkin kita lihat perkembangan habis pertemuan ini, kita lihat perkembangan peserta didik, terus bagaimana langkah orang tua di rumah dalam menyikapi hal ini, apa yang dilakukan orang tua nanti di rumah terkait kepada peserta didik ini, dan kita lihat nanti Pak Edi perkembangannya ke depan, apakah ada perubahan. Jika ini ada perubahan, kita akan lakukan
lakukan terus evaluasi, terus refleksi, kita coba kuatkan kembali kedisiplinan yang memang kita bilang ini dalam tanda kutip sakit Pak Edi. Ya. Mantap Pak Roy, saya pun salut dengan gebrakan yang Pak Roy buat ini. Saya juga bisa menyimpulkan segala yang sudah Pak Roy utarakan tadi. Di sini kan kalau dalam bergerak untuk ke depannya itu perlu ada yang bertanggung jawab di sini Pak Roy. Kira-kira pihak mana-mana saja yang akan Pak Roy gandeng, akan Pak Roy ajak untuk terlibat langsung dalam mengantisipasi kelakuan yang tanda kutip kurang baik yang dilakukan oleh peserta didik sekolah Pak Roy. Ya, jadi Pak Edi, karena ini menyangkut sebenarnya bukan hanya kedisiplinan ya Pak Edi, juga lebih kepada adab dan perilaku siswa juga. Karena kita lihat ketika guru mencoba menasihati, mengajak dengan baik, mengkomunikasikan dengan baik, tapi siswa lebih kepada acuh tak acuh. Ini kan juga kembali tertuju kepada sikap peserta didik Pak Edi. Jadi yang akan kita lakukan nanti ya orang tua ya sangat berperan penting untuk hal ini karena ranah pendidikan pertama itu kan keluarga ya. Kemudian nanti di sekolah ada dewan guru dan juga nanti tanggung jawab penuhnya tentu bagi kepala sekolah. Kepala sekolah, habis itu nanti turunnya ke wali kelas ya. Ya benar. Baik Pak Roy, terima kasih juga atas info yang Pak Roy berikan sehingga kita bisa menangkap kesimpulan dari yang Pak Roy utarakan. Bisa jadi ini suatu pembelajaran bagi kita bersama juga. Semoga kedepannya untuk sekolah Pak Roy dan sekolah saya dan sekolah kita pada umumnya semuanya ini kita kurangi hal-hal yang bisa sedikit. Terima kasih Pak Roy, senang juga berjumpa dengan Pak Roy sudah menyampaikan itu. Salam sehat Pak Roy ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Roy. Gimana hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Kira-kira ini apa Pak Edi? Katanya ada yang mau dibicarakan. Ini Pak Roy, ada hal yang kurang sehatnya di sini ya Pak Roy ya. Ada hal sedikit mengganjal. Begini kemarin Pak Roy di jam terakhir itu saya dipanggil kepala sekolah ketika saya melakukan pembelajaran. Saya dipanggil kepala sekolah di ruang sekolah. Nah, disitulah mulai adanya hal yang mengganjal. Tapi Pak Edi dipanggil kepala sekolah, kira-kira terkait perihal apa nih Pak Edi? Begini masalahnya kemarin kan supervisi guru itu kebetulan ada pengawas pembina, beliau yang mensupervisi kan sekaligus untuk supervisi tentang pembelajaran kinerja kita untuk SKP kan. Jadi waktu supervisi tersebut saya mengajar seperti biasa. Saya gunakan perangkat ajar, saya gunakan media-media pendukung. Setelah selesai itu tidak berselang lama pengawas pembina itu negur. Dia kan mempertanyakan kepada saya tentang buku teks yang tidak saya pakai pada saat supervisi tersebut, pada saat mengajar tersebut saya tidak menggunakan buku teks yang seperti disediakan sekolah. Karena kan walaupun saya tidak menggunakan buku teks tersebut, tapi saya tidak lari dari acuan tujuan pembelajaran ATP ya kalau dalam kurikulum mereka sekarang ya. Saya menggunakan sumber-sumber lain yang relevan. Saya juga membawa buku karangan yang lain, tapi tidak karangan buku teks yang disediakan di sekolah. Biasanya di sekolah ada satu pengarang yang memang diwajibkan. Jadi judulnya sama Pak Roy, tapi tidak merujuk kepada buku itu. Jadi ibu tuh menegur saya. Ketika beliau menegur, Bapak kenapa tidak pakai buku itu? Saya jawab, saya memang tidak pakai buku itu Ibu, tapi saya ada sumber lain yang relevan yang mendukung pembelajaran yang sama sih. Jadi disitulah beliau nampaknya mungkin seperti marah ya, tersinggung lah ya kalau intinya ya, karena raut wajah beliau itu seperti tidak enak lah.
Akhirnya beliau mungkin ke kepala sekolah, waktu saya supervisi langsung ditinggalkan beliau, langsung ditinggalkan, dan beliau ketika mengadu hal itu ke kepala sekolah, mungkin setelah itu beliau pulang kan, jadi setelah ketemu kepala sekolah manggil saya di jam terakhir kemarin, membuat saya mengganjal hari ini kan. Oke, Pak Edi. Berarti saya tangkap Pak Edi, Pak Edi kemarin disupervisi oleh pengawas pembina ketika di dalam proses pembelajaran Pak Edi tidak menggunakan buku paket, Buku teks, tapi Pak Edi memakai modul ajar Modul yang lain. yang lain. Tapi beliau tetap menganggap bahwa buku teks itu wajib ada. Oke. Itu mula permasalahannya sih. Berarti pengawas sekolahnya menyampaikan kepada kepala sekolah, terus kepala sekolah menegur Pak Edi. Sebenarnya ini mungkin kesalahpahaman ya Pak Edi ya, karena sebagaimana kita tahu Pak Edi sudah melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran, juga menggunakan bahan sebenarnya, walaupun bentuknya mungkin tidak buku teks kan gitu ya, mungkin lebih kepada modul rangkaian rangkuman pembelajaran. Oke, Pak Edi. Kira-kira Pak Edi, apa yang sudah Pak Edi lakukan terkait kesalahpahaman ini dan teguran dari kepala sekolah tentunya? Kemarin ketika saya dipanggil beliau, ini di jam terakhir ya, karena memang kosong. Beliau manggil saya jelaskan, Pak, sebelumnya saya minta maaf, saya bilang saya tidak mengajar menggunakan buku teks tersebut karena menurut saya sih buku teks itu kurang lengkap, Pak Roy. Karena yang saya temukan buku teks lain, sumber lain yang saya rangkum dari juga saya mempunyai buku rujukan tersendiri juga. Itu tidak mengurangi kualitasnya, materinya gitu, sama dengan buku teks yang disediakan di sekolah. Jadi saya juga minta maaf ke beliau dan saya juga sampaikan minta maaf saya kepada pembina. Mungkin kita akan gunakan buku teks tersebut. Saya juga hubungi Pak melalui sosial media. Yang masih pahalan. Baik kan? Itu sudah saya lakukan. Berarti Pak Edi sudah konfirmasi. Ya, konfirmasi kepada pengawas sekolahnya dan sudah meminta maaf juga. Kira-kira Pak Edi, untuk proses yang akan Pak Edi lakukan ke depannya, kira-kira dukungan apa yang Pak Edi butuhkan terkait ya masalah kita inilah, jangan sampai nanti terulang lagi ya Pak Edi. Rencananya sih Pak kan mengarahkan ke perpustakaan, beliau juga sudah memanggil kepala perpustakaan untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan guru mengajar. Dan juga beliau sudah menginstruksikan, saya juga diminta pendapat kemarin dari kepala sekolah. Oh begitu Pak. Buku mana sih Pak yang wajib kita beli di samping? Buat pegangan guru buat ya? Pegangan guru ya. Seperti kan beliau juga tertarik melihat modul ajar yang saya siapkan tersebut, referensi-referensi yang saya buat itu ya, juga benar. Lengkap Pak, malah melebihi buku teks tersebut lengkapnya karena saya ambil dari beberapa sumber memang Pak. Jadi bukan kita mempojokkan buku yang itu, tapi kalau ada yang lebih lengkap kan tidak salah kita kolaborasi kan ya. Anak ya Pak. Kita kondisikan dengan kebutuhan anak, karena di buku teks tersebut itu kita kan ini kan pegunungan Pak, sedangkan di buku teks itu banyak bercerita tentang pesisir, jadi agak kurang sinkron. Jadi saya jelaskan juga pesisirnya, saya ambil yang bagian-bagian pemukiman tingginya ke pegunungan itu yang sesuai dengan kondisi alam kami di SMP 2 Sawang ya kan. Jadi akhirnya saya tambahkan lengkap sih Pak. Mungkin beliau itu belum membaca dengan tuntas mungkin bagaimana kondisi real di lapangan, kan kita yang sehari-hari kita orang kampung di sini kan. Jadi mungkin sesuaikan tersebut, saya kan mungkin menjadi hal yang terlalu di beliau. Ya saya coba untuk meluruskan sih Pak Roy. Dukungan yang saya minta itu pertama pada kepala sekolah lah Pak. Pun
kan beliau memangku kebijakan. Memangku kebijakan ini berarti beliaulah yang bertanggung jawab penuh ya. Nah, karena kebetulan yang menjadi sumber permasalahannya kemarin itu kan buku teks. Ya benar. Buku teks dan buku-buku bacaan itu kan ranahnya perpustakaan. Sekarang tuh malah kita dapat semacam evaluasi dari perpustakaan itu, beliau menyampaikan begini, Pak Edi tolong ajukan beberapa judul buku mungkin yang kurang di perpustakaan ini, biar bisa kita tambahkan ya. Saya ke perpustakaan kemarin, saya melihat katalognya Pak. Katalognya itu ada beberapa buku memang dari kelas 7 sampai kelas 9 oleh PS saya sendiri ya, yang mesti saya sisipkan. Kemarin juga kami sudah kumpulkan beberapa kawan-kawan yang merasa ya, kita sudah ajukan juga, sudah kami minta ke beberapa wali kelas dan guru-guru mapel yang merasa ada kekurangan buku teks. Yang itu menjadi bahan evaluasi perpustakaan biar bisa mencari hal yang begitu. Ini kan mendapat sedikit perubahan. Ya benar. Berarti ini sebenarnya bukan hal yang besar ya, Pedi ya. Bukan hal yang besar ya. Sebenarnya kan untuk buku paket ini kan sebenarnya sekolah bisa mengajukan di juknis BOS ya. Karena kita BOS tidak melarang untuk menggunakan pembelian buku paket. Ya, jadi agar semua guru memiliki buku paket. Jadi bahan ajar utama ya, selain kita mencari ke referensi di internet atau sebagainya ya, Pak Edi. Oke, Pak Edi, sebenarnya ini udah hal yang bagus ya, rencana yang bagus yang akan kita lakukan biar tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman ini nanti ke depannya kepada rekan-rekan sejawat lainnya juga ya, Pak Edi ya. Ya, moga nanti saya berharap Pak Edi ketika ini sudah dilakukan nanti ada supervisi lagi, saya pengen juga nanti lihat hasilnya bagaimana ya. Apakah nanti pengawas sekolah sudah menerima atau bagaimana mungkin Pak Edi ya. Insya Allah kalau untuk ke depan kita coba berbenah terus ya Pak Roy ya. Kita kan makin kita kan belajar dari hari ini. Ya, betul. Hari ini itu harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini kan. Berarti kita dan saya nanti juga berkolaborasi dengan Pak Roy ini melihatkan Pak ini hasilnya setelah kita gitu ya. Betul. Pengalaman terbaik itu guru berharga ya Pak. Benar. Ya, karena kan untung juga ada kasus yang begini sehingga kita bisa mengevaluasi dan perpustakaan khususnya tadi kan bisa mengevaluasi ternyata ada hal yang kurang di perpustakaan. Ya, betul. Kan? Makanya mereka sudah mempersiapkan, sudah dipesan lah Pak. Mungkin dalam waktu katanya paling lambat 2 minggu lah. Oke. Berarti dampaknya langsung seluruh sekolah ya Pak. Jadi ada guru-guru mengharapkan untung juga ada hikmahnya karena sesuatu kasus itu, sesuatu kejadian itu ada hikmahnya. Berarti alhamdulillah Wara ini kepala perpustakaan sudah menerima dengan baik, antusias juga mereka. Mungkin kelalaian mereka juga selama ini tidak membaca literatur yang terkini, terupdate dari pembelajaran khususnya kita di kurikulum Merdeka ini. Jadi Pak Roy, terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Roy yang sudah bersedia menerima keluh kesah saya pada hari ini. Saya ucapkan kepada Pak Roy banyak terima kasih lah. Nanti kalau ada lagi hal-hal yang bisa saya tanyakan atau bisa itu saya minta waktu dan kesempatan Pak Roy lah seperti sekarang ini. Mudah-mudahan bisa Pak ya. Oke, bisa. Saya juga terima kasih ini Pak Edi kan sudah berbagi. Karena pengalaman ini kan pengalaman Pak Edi juga pengalaman saya. Dari semua ini kan guru ya Pak Edi. Jadi bisa memperbaiki ke depannya. Jangan sampai ini terjadi lagi kan gitu ya Pak Edi. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Saya terima kasih berbagi. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Pak ya. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam Pak Edi. Silakan minum Pak Edi.